Kalau saudara orang biarkan bagian firman Tuhan ini tetap terbuka, Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Firman Tuhan berkuasa untuk menegur, menasihati, membentuk perilaku dan merubah kelakuan. Tetapi juga firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Berkenanlah saat ini Tuhan, Engkau menegur kami, menasihati kami, merubah perilaku kami, membentuk karakter kami, sehingga kami boleh menikmati kekuatan Allah itu yang menyelamatkan hidup kami. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Pembacaan saat ini di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menghadap Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan karena itu diberkati pelayan khusus dan jemaat Kolom 14, keluarga besar Gumul Tuhan dan trio hari-hari raya gereja. Jemaat Tuhan, apa perbedaan orang hidup dan orang mati? Saudaraku, orang hidup itu dia bisa pergi gereja, tetapi orang mati tidak. Kalau saat ini kita sedang beribadah kemudian ada orang mati yang datang gereja, berarti orang semua pasti lari keluar. Orang hidup yang kedua, mereka bisa makan, tetapi orang mati tidak bisa makan. Bayangkan kalau ada keluarga kita yang meninggal, sudah disemayamkan 2 hari, tiba-tiba dia bangun, kemudian katakan, "Mak, lapar."
Orang hidup bisa pergi di gereja dan boleh makan, sekalipun di luar sana ada banyak orang yang lupa dia be orang tua ada sakit, dia nak urus akal dia be makan. Dia be anak-anak suka biar dengan pergaulan bebas, mereka tidak peduli, yang penting kita sibuk kerja, ada doi. Dan hari ini saudaraku, Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, jemaat Tuhan? Sekali lagi, percayakah engkau akan hal ini, jemaat Tuhan? Kalau percaya, mari katakan, ya percaya. Percayakah engkau akan hal ini, jemaat Tuhan? Ya, percaya. Amin. Walaupun kebalikan dari firman Tuhan. Ketika firman-Nya berkata bahwa orang yang mati akan hidup, tetapi realitasnya di luar sana banyak orang-orang yang hidup tapi dia sudah mati. Mengapa? Tak pernah masuk gereja, dia tak pernah coba ibadah, lupa Tuhan, dan karena itu sesungguhnya ia hidup tetapi ia sudah mati. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristen artinya pengikut Kristus. Menjadi orang Kristen bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Seperti orang-orang Kristen di tahun 50-an sampai 60 Masehi, di saat Injil Markus ini ditulis, mereka berada dalam penganiayaan, mereka berada dalam penindasan. Penguasa saat itu adalah Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam, kaisar yang tidak segan-segan menawan dan membunuh orang-orang Kristen. Saudara, orang Kristen pada saat itu difitnah. Kaisar suruh dia ke orang-orang bakar kota. Kemudian Kaisar berkata bahwa penyebab kebakaran adalah orang-orang Kristen. Mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka diperhadapkan dengan binatang buas. Satu keluarga, bapa mama dan anak-anak diisi, kemudian diadu dengan binatang buas. Mari kita bayangkan mereka dicabik-cabik oleh binatang buas dengan sebuah pertanyaan, mau sembah Kaisar atau sembah Yesus? Orang Kristen ditangkap, diikat di tiang-tiang, disiram dengan aspal, disiram dengan ter, kemudian dibakar hidup-hidup menjadi lampu jalan. Hanya dengan sebuah pertanyaan, menyembah Kaisar sekalian dewa atau Tuhan? Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan saat ini, saudara, harga yang harus dibayar itu dicatat oleh perikop Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1, 2. Yang pertama menyangkal diri, dan yang kedua memikul salib. Sehingga tema yang diangkat oleh sinode di Minggu Sengsara yang kedua ini adalah menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan dan bukan
terbilang lemah. Mereka yang memutuskan untuk mati ke orang Islam adalah orang-orang yang kuat. Tidak, saudara. Hari ini kita mau belajar bahwa harga yang pertama yang harus kita bayar sebagai orang Kristen adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menolak diri sendiri. Bukan orang tolak hidung ini PC, kita orang kulitnya tidak mulus, no. Tetapi menolak diri artinya kita menolak pada keinginan jagung dan kita memilih untuk taat pada Roh Bapa. Di saat orang mengantuk, di saat hujan deras, lonceng gereja berbunyi, orang memilih menolak keinginan dan tidur pulang, atau orang memilih nanti coba ikut. Tetapi karena kita taat kepada Roh, maka orang bangun, orang cuci muka, orang mandi, orang datang beribadah. Saudaraku, seorang teolog Charles Bayford berkata bahwa menyangkal itu artinya sama dengan yang dilakukan oleh Simon Petrus pada saat Yesus diadili. Ketika orang bertanya, bukankah engkau salah satu di antara mereka? Apa kata Simon Petrus? Aku tidak kenal dia. Dan karena itu sudah begitu banyak anak-anak muda yang jatuh dengan sebuah penyangkalan, hanya karena kecantikan, hanya karena kegantengan, hanya karena glory, hanya karena status. Maka dia menyangkal Yesus, menyangkal imannya yang telah diwariskan sejak dari dalam kandungan. Saudara, ini juga ditegaskan oleh teolog yang bernama Boland. Dia berkata bahwa menyangkal diri itu tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi berkali-kali sama dengan saat kita bernafas. Apakah kita bernafas hanya sekali? Berkali-kali kita menarik nafas, melepaskan nafas, menarik dan melepaskan sampai detik ini. Dan karena itu menyangkal diri bukan hanya dilakukan satu kali. Kita tidak hidup menurut kemauan sendiri. Kapan kita mau pergi gereja, suka-suka kita emang yang gua pikirin. Sehingga ayat 32 dan ayat 33, saudara, mari lihat bahwa ketika Yesus berkata sebagai anak manusia, ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit pada hari ketiga. Tetapi Petrus yang taat pada keinginan daging, dia berkata di ayat 32 bahwa Yesus dia tegur, jangan bilang begitu. Karena yang kita tahu itu Mesias mau datang di lebaran tentara. Dia adalah raja. Dia bukan datang untuk disesat, untuk disalibkan, untuk mati. Tidak, kata Petrus. Sehingga di ayat 33, saudara, apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Bukankah terkadang orang lebih pusing apa orang bilang daripada apa Tuhan bilang? Orang sini kan orang kurang, sudah bikin orang malas datang beribadah. Orang berselisih dengan sesama satu kolom, orang malas datang beribadah. Orang lebih peduli apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Saudaraku, menyangkal diri adalah memberikan tempat yang utama hanya bagi Allah. Di saat orang ini bicara kotor, orang berkata Tuhan, kendalikan kita emosi. Di saat kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, kita takut pada apa kata Tuhan, bahwa saya pembalasan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan. Saudaraku, di saat orang pilih berdusta, tapi kalau kita menempatkan Allah di tempat yang utama, orang akan memilih jadi orang-orang yang jujur. Sehingga menyangkal diri itu adalah pilihan. Jika untuk Tuhan saya akan lakukan, dan jika itu untuk diri sendiri,
Saudaraku, kalau kita yang hadir, maka kita tidak akan tergoda dengan hal-hal yang bersifat egosentris, diri sendiri, kita ego, tetapi kepada Tuhan atau teosentris. Kita akan berani berkata tidak terhadap dosa, dan kita akan memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Itu harga yang pertama. Lalu harga yang kedua yang harus kita bayar sebagai orang Kristen adalah memikul salib. Saudaraku, salib dari bahasa Yunani memikul apa? Bahasa Yunani apa? Itu memikul salib. Lalu salib itu sendiri adalah dua kayu yang disilang seperti ini. Itu bahasa Yunaninya staura, bahasa Latinnya cruz atau cruciego. Cruciego menyalibkan diri, segala keangkuhan, segala kesombongan disalibkan. Cruciego itu salib. Dan saudaraku, dicatat oleh para peneliti berat salib itu, kalau yang vertikal, yang bawah itu DP berat 130 kilo. Dan yang horizontal DP palak itu sekitar 57 kilo. Kalau di total sekitar 187 kilo, berarti 3 karung beras yang harus dipikul oleh Yesus di jalan sengsara. Saudara, salib adalah alat menghukum mati seseorang. Hukuman yang sangat kejam pada waktu itu, sebab artinya orang yang disalib ditolak oleh bumi dan ditolak oleh surga. Ia tidak diterima oleh bumi, ia tidak diterima oleh surga. Dan itulah salib. Di ayatnya yang ke-31, salib dimulai dengan penolakan. Yesus mengajar melakukan kebaikan, membuat mujizat, tapi ia ditolak oleh tua-tua, oleh para imam, oleh ahli Taurat. Lalu orang sobekin bagus, sobekin tubai masih ditolak. Itulah salib. Saudara, salib adalah simbol penderitaan, simbol kesakitan dan pergumulan yang berat. Tetapi ingat, salib bagi orang Kristen itu beda dengan salib penyambut, salib penjahat. Sebab mereka disalib oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Tetapi salib orang Kristen adalah sebuah penderitaan yang disebabkan oleh karena kebenaran. Yesus disalib bukan karena ia berdosa, ia bersalah, tetapi karena ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan salib bagi orang Kristen adalah sebuah penderitaan karena kebenaran. Saudara, Yesus harus menanggung beban salib itu. Di minggu sengsara yang kedua ini kita diingatkan bahwa ketika Yesus melalui jalan sengsara memikul salib seberat 187 kg, muka dan tubuhnya berdarah-darah. Berkali-kali ia jatuh dan terhempas di bebatuan yang panas. Badannya hancur dan tercabik-cabik oleh tajam yang cambuk yang mengoyak dagingnya. Ia juga menanggung malu karena ia ditonton oleh banyak orang sebagai orang hukuman, sebagai seorang penjahat. Saudara, orang yang dipakukan di kayu salib merasa sangat kesakitan dalam waktu yang sangat lama karena dari bagian tubuh yang dipaku darahnya menetes setetes demi setetes. Yang satu kali tumpah, maka satu tetes demi satu tetes. Jantungnya berdetak lebih kencang. Dan tahukah kita bahwa ketika kaki dan tangan Yesus dipaku, kaki adalah pusat saraf, tangan adalah pusat saraf. Kalau orang yang jago umum pasti tahu. Orang kalau dia pijit kaki dan tangan sedikit sekali. Apalagi ketika Yesus kaki dan tangannya dipakukan. Ia sangat menderita, saudara. Hanya di salib Yesus, tempat di mana tidak ada kasih
dalam kebenaran. Itulah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Ingat saudaraku, hanya orang-orang yang kuat yang bisa menyangkal diri dan pikul salib. Karena itu benarlah tema yang berkata bahwa menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Seperti juga nas pemimpin yang berkata, aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan.